Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya sayangi. Baik, hari ini masih bersama saya Bu Ulfa Maisaroh dalam materi Bahasa Indonesia kelas 12. Anak-anakku, minggu kemarin Pak Singgi sudah menjelaskan mengenai teks editorial, baik itu pengertian dan strukturnya. Untuk kali ini, Ibu akan melanjutkan dengan menganalisis kebahasaan teks editorial. Dalam menganalisis kebahasaan teks editorial bisa kita pahami yang pertama adalah kata penghubung atau konjungsi, yang kedua adalah kata keterangan, dan yang ketiga ada kata kerja. Baik, kita analisis satu-satu. Untuk kata penghubung atau konjungsi, di sini adalah sekumpulan kata yang berfungsi untuk menghubungkan kelompok kata dengan kata yang lain. Kita ambil contoh kata dan, karena, tetapi, dan ketika. Dalam teks editorial, konjungsi digunakan untuk menghubungkan paragraf satu dengan paragraf yang lain agar tercipta argumentasi atau pendapat yang saling berhubungan. Hal ini dapat ditandai dengan adanya kata pertama, kedua, selanjutnya, dan terakhir. Umumnya, sebuah konjungsi juga menyatakan sebuah ikatan antara sebab dan akibat, harapan dan sebagainya. Contoh pada kalimat, kita terapkan pada kalimat misalnya. Pertama, memastikan publik mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai asupan bergizi dan jenis susu yang cocok untuk bayi. Jadi kata pertama kita garis bawah. Di sini adalah contoh dari kata konjungsi atau kata penghubung. Yang kedua ada kata keterangan. Kata keterangan di sini adalah kata yang menunjukkan keterangan suatu peristiwa. Kata keterangan yang kerap digunakan adalah keterangan waktu dan keterangan tempat. Contoh, awal September lalu tersiar kabar tentang dua bayi yang didiagnosa menderita busung lapar yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Kusma Tuban, Jawa Timur. Awal September kita ambil contoh keterangan waktu, awal September. Bisa kita garis bawah. Dan untuk keterangan tempat, di sini ada kata dirawat di Rumah Sakit Dr. Kusma Tuban. Dirawat di Rumah Sakit Dr. Kusma Tuban adalah contoh dari keterangan tempat. Berikutnya, ada kata kerja. Dalam teks editorial, kata kerja dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kata kerja relasional. Kata kerja relasional berfungsi untuk menghubungkan subjek dan kalimat pelengkap. Kita ambil contoh, pemerintah harus belajar banyak dari kasus COVID-19. Menghubungkan subjek dan pelengkap. Pemerintah adalah subjek dan kita hubungkan dengan kalimat pelengkap. Harus belajar banyak dari kasus COVID-19. Pemerintah harus belajar banyak dari kasus COVID-19. Yang kedua, ada kata kerja material yang berfungsi untuk menunjukkan adanya aktivitas fisik yang terjadi dan dapat dilihat karena bersifat nyata. Kata kerja material bersifat nyata, anak-anak. Jadi kita ambil contoh membaca, menulis, menari, menyanyi yang mana bisa kita lihat atau kita dengarkan atau kita rasakan secara nyata. Dan yang subbab berikutnya adalah menyusun teks editorial. Dalam menyusun teks editorial bisa kita lakukan yang pertama adalah menentukan topik, yang kedua adalah menuliskan argumentasi atau pendapat, dan yang ketiga adalah membuat simpulan atau saran. Baik, kita pahami satu-satu. Untuk menyusun teks editorial, yang pertama kita harus menentukan topik. Di sini bisa kita lakukan dengan mencari sebuah masalah atau hal yang sedang hangat diperbincangkan. Baik itu aspek sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, hukum, pemerintahan atau bahkan olahraga. Untuk memilih topik dalam teks editorial, ikutilah isu aktual.
yang terbaru, aktual, yang berkembang. Isu tersebut bisa diperoleh dari media cetak atau dari berbagai media lainnya. Menonton televisi juga bisa, berdiskusi, atau melakukan wawancara secara langsung. Yang kedua, langkah-langkah yang kita lakukan adalah menuliskan argumentasi. Yakni, pada saat akan membuat teks editorial, kita harus melakukan survei atau pengamatan melalui media massa, baik untuk orang sekitar kita juga, agar argumen yang akan kita berikan itu kuat. Jadi, survei bisa atau melakukan dari pengamatan pada media massa. Kemudian, pendapat dalam editorial perlu disertai dengan data pendukung berupa fakta. Fakta adalah sesuatu keadaan yang sebenarnya atau yang benar-benar terjadi, yang berkaitan dengan isu yang ditulis dalam editorial. Data pendukung tersebut dapat menjadi penguat pendapat. Jadi ingat anak-anakku, di sini harus kita dasari dengan sebuah fakta atau kebenaran. Yang terakhir adalah membuat simpulan atau saran. Di sini, di bagian akhir ini, kita harus menulis simpulan berdasarkan pendapat-pendapat yang sudah kalian kumpulkan, baik tadi melalui wawancara, atau melalui diskusi, atau melalui media massa, atau bahkan observasi secara langsung. Kalian juga bisa memasukkan kritik atau saran atas permasalahan yang kalian angkat, yang kalian bahas dalam teks editorial. Kalian juga dapat mengungkapkan harapan akan peran serta pembaca dalam menyikapi permasalahan tersebut. Baik anakku, untuk hari ini ada subbab yang saya sampaikan. Yang pertama tadi adalah kita kembali, yang pertama tadi adalah mengenai menganalisis kebahasaan teks editorial yang terdiri dari kita memahami kata penghubung atau konjungsi, yang kedua adalah kata keterangan, dan yang terakhir adalah kata kerja. Sedangkan untuk menyusun teks editorial bisa kita lakukan dengan 3 tahap. Yang pertama adalah menentukan topik, yang kedua menuliskan argumentasi, dan yang ketiga adalah membuat simpulan atau saran. Baik, untuk pertemuan hari ini Ibu rasa cukup. Dan materi untuk teks editorial kali ini juga selesai. Ibu harapkan kalian bisa memahami, memperhatikan, dan mempelajari materi-materi yang sudah saya dan Pak Singgih sampaikan. Untuk hari ini, untuk pertemuan ini, Ibu juga akan memberikan pelatihan harian. Ya, pelatihan harian untuk materi teks editorial yang wajib kalian kerjakan dan kalian unggah pada link Taruna Sinau untuk mendapatkan nilai tugas dari kami. Baik anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, tetap sehat, tetap selamat dengan belajar dan melakukan aktivitas di rumah. Jaga kesehatan, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.